Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah kajian matematika SD, Ibu Adim SSI FED, yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pola bilangan. Di sini kami dari kelompok 6 dengan saya Siti Aminah Pane sebagai moderator sekaligus pemateri keempat, dan teman saya Zahratul Wardah sebagai pemateri pertama, Aisyah Ningsi sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Putri Amelia sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Kepada Zahratul saya persilakan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi pola bilangan. Definisi pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk satu atau suatu bilangan yang disusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Gak dipegang, dia gitu sendiri. Nah, untuk jenis-jenis pola bilangan nanti akan dibahas tentang pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan Pascal, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan matematika, dan pola bilangan geometri. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil ini adalah susunan yang dimulai dari bilangan 1 sampai tak hingga, tapi ganjil. Contohnya itu ada 1, 3, 5, 7, 9. Jadi, pola bilangan ganjil ini isi angka dari polanya itu adalah bilangan ganjil. Nah, untuk menentukan rumus untuk mencari pola bilangan ganjil ini, ada contoh soal. Tentukan pola bilangan ganjil ke-8. Nah, jadi yang ditanya itu pola bilangan ganjil ke-8. Kita masukkan ke rumus UN sama dengan 2N per 1. UN berarti karena dia pola bilangan ke-8 jadinya U8. Kita masukkan ke rumus 2N 2 1. 2 N-nya itu 8. Jadi 2 dikali 8 kurang 1. 2 dikali 8 16 dikurang 1 15. Nah, jadi pola bilangan ganjil ke-8 itu adalah 15. Jadi dalam soal pola bilangan ganjil ini seperti ini cara menjawabnya. Tinggal kita masukkan berapa pola bilangan ganjil yang diminta. Pola bilangan ganjil itu 100, berarti ini 100. N-nya tinggal dari 100. Seperti itu. Selanjutnya, pola bilangan genap. Nah, kalau tadi pola bilangan ganjil isinya bilangan ganjil yang tidak habis dibagi 2, maka sekarang pola bilangan genap adalah susunan bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya itu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, ketika nanti ada soal, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2N. Contoh soalnya adalah tentukan pola bilangan genap ke-5. Nah, berarti UN-nya itu 5. Jadi
Lanjut. Nah, untuk pola bilangan Fibonacci ini adalah susunan bilangan yang kemudian angka berikutnya diperoleh dengan cara menambahkan kedua bilangan sebelumnya secara beruntun. Coba kita perhatikan. Di sini ada angka 0, 1. Nah, jadi pola bilangan Fibonacci ini angka selanjutnya jadi pola bilangan Fibonacci ini didapat dengan menambahkan dua angka sebelumnya untuk mencari angka berikutnya. 0,1. Angka berikutnya kita tambahkan dua angka sebelumnya. 0 tambah 1, 1. Nah, untuk cari angka berikutnya kita tambahkan lagi dua angka sebelumnya. 1 tambah 1, 2. Angka selanjutnya kita tambahkan lagi 3 tambah 2, 3. Seperti itu. Jadi biasanya yang ditanya itu contoh tipe soalnya, carilah dua angka berikut betul-betul berapa, gitu kan? Jadi kita tambahkan aja. Untuk mencari angka bilangan selanjutnya, kita tinggal menambahkan dua bilangan sebelumnya. Untuk contohnya, tentukan dua suku yang hilang pada barisan berikut. 2, 5, 12, 31, 50. Ini U1, artinya suku ke-1. Ini U2, artinya suku kedua. Ini U3. Ini U4, U5, U6. Nah, jadi kita disuruh mencari ini. Kenapa sih angka ini? Tadi caranya dua angka di belakang kita tambahkan untuk mendapatkan angka setelahnya. Jadi 2 tambah 5, 7. Ini tuh ada titik-titik lagi. Jadi kita nyari ini 5, 6. Nah, jadi 7 tambah 12, 19. 12 tambah 19, 31. Jadi pola bilangan Fibonacci itu didapat dengan menambahkan dua bilangan sebelumnya. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas pola bilangan Pascal. Nah, pola bilangan Pascal adalah susunan angka yang terbentuk dari penjumlahan dua buah bilangan yang saling berdampingan, sehingga nantinya akan membentuk suatu bilangan baru di baris berikutnya yang berada di tengah, dan bilangan satu itu selalu berada di paling ujung. Nah, saya di sini akan menggunakan meja. Suku pertama dari pola bilangan Pascal itu adalah 1. Jadi saya di sini akan meletakkan 1. Kemudian untuk suku keduanya, karena dianya terbentuk dari 1 yang berada di ujungnya, maka di sini saya letakkan 1. Kemudian 1. Nah, untuk hasilnya akan saya letakkan di sini. Untuk suku pertama di sini 1, maka hasilnya adalah 1. Untuk suku kedua ini dijumlahkan 1 ditambah 1 yaitu 2. Kemudian untuk suku yang ketiga itu kita letakkan 1 di setiap ujungnya. Kemudian dengan menjumlahkan bilangan yang berdampingan, 1 ditambah 1 ini dijumlahkan yaitu 2. Kemudian kita letakkan lagi 1 di ujungnya. Nah, untuk suku ketiga dari pola bilangan Pascal ini kita jumlahkan 1 ditambah 2 itu 3, 3 ditambah 1 itu 4. Nah, untuk suku yang keempat sama seperti tadi, untuk setiap ujungnya kita letakkan 1. 1 ditambah 2 itu 3. 2 ditambah 1 3.
Kemudian diletakkan lagi 1 di ujungnya. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 3 4, 4 ditambah 3 7, 7 ditambah 1 8. Nah, kalau kita menggunakan rumus, itu rumusnya adalah UN sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Misal kita mau membuktikan dari rumus ini, kita cari suku keempatnya. Maka di sini U4 sama dengan 2. U-nya kan N-nya itu 4, berarti 4 dikurang 1. U4, 2, 4 kurang 1 itu 3. Maka suku keempatnya itu 2 pangkat 3 adalah 8. Sama seperti itu 8 hasilnya. Kemudian kalau misalnya saya kasih contoh lagi, kita cari suku ke-9. Maka 2 dikali N tambah N kurang 1. Maka di sini 9, 2 9 kurang 1. Hasilnya 2 pangkat 8. 8. Nah, 2 pangkat 8 itu 2-nya dikalikan sebanyak 8 kali. Maka hasilnya adalah 256. Selanjutnya ada pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan persegi adalah susunan bilangan yang polanya itu berbentuk persegi, sehingga nantinya itu hasilnya adalah bilangan kuadrat. Nah, kita akan menggunakan media juga. Di sini untuk suku pertamanya itu adalah 1. Kemudian untuk mencari suku keduanya, kita karena mau membentuk persegi berarti harus sama dia. Di sini 2, di sini juga 2. Jadi semua sisinya itu 2. Misal di sini 1. Satunya itu sebanyak 2 kali di atas. Kemudian di sini juga 1. Sini juga 1, sehingga dia membentuk persegi. Nah, kita jumlahkan 1, 2, 3, 4. Maka suku kedua dari pola bilangan persegi itu hasilnya adalah 4. Ataupun dengan menggunakan rumus, berarti dia UN sama dengan 2 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 4. Ini untuk hasilnya. Kemudian kalau kita mencari suku ketiga dari pola bilangan persegi, maka satunya itu sebanyak 3 kali. Baik dia di sisi kanan maupun kiri. Bebas peletakannya. Buku sekarang dia kayak gitu biasanya. Nah, kemudian kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ataupun untuk mencarinya itu dengan kita pangkatkan 3 dipangkat 2 itu hasilnya adalah 9. Maka untuk suku ketiga dari pola bilangan persegi itu hasilnya adalah 9. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Amelia. Kita kali satu misalnya suku ke berapa tadi? Kedua itu bebas di mana aja dan hasilnya itu bebas juga di mana aja dengan menggunakan media kayak gitu. Karena kan kita mau membentuk persegi, kita mau cari suku kedua, maka satunya itu letakkan sebanyak 2 kali membentuk persegi. Berarti kan kalau persegi itu kan semuanya sama, berarti kan 2. Berarti dia satunya ada 2, di sini juga 2, di sini juga. Tapi kita letakkan 1, sehingga nanti kalau kita jumlahkan itu hasilnya 4. Sesuai dengan kalau kita perhatikan 2 itu hasilnya adalah 4. Maksud saya itu meletakkan tempat kita meletakkan kotaknya bebas di mana aja dengan media kayak gitu. Letakkannya bebas. Dan hasilnya itu bebas di mana aja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa bilangan berdasarkan rumus. Nah, untuk pola bilangan persegi panjang itu kita menggunakan rumus
N sama dengan N dikali N ditambah 1. Nah, sama halnya seperti penjelasan yang ada di pola bilangan persegi tadi, jumlah lingkaran yang ada dalam bentuk persegi panjang merupakan suku pada pola bilangan persegi panjang. Nah, contohnya itu, jika kita ingin mencari suku pertama dari pola bilangan persegi panjang, maka kita coba untuk U1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1. Suku pertama yaitu 1 ditambah 1 2 1 dikali 2 2. Ini merupakan pola bilangan persegi panjang untuk suku pertama. Jika ada soal, cobalah cari pola bilangan persegi panjang dari suku ke 15. 15 sama dengan 15 dikali 15 tambah 1. 15 sama dengan 15 ditambah 1. 15 dikali 16. Maka hasilnya 15 dikali 16 240. Nah, untuk pola bilangan persegi panjang dari suku ke 15 itu ada 240. Kita tahu untuk menentukan itu kan tadi suku pertamanya adalah 2. Karena kita bisa coba, jadi dapat kita letakkan 1, 2. Ini adalah suku pertama dari pola bilangan persegi panjang. Ini adalah pola yang pertama. Nah, kita cari suku keduanya. U2 sama dengan 2 ditambah 1. 2 dikali 3. 2 dikali 3 6. Maka tinggal kita tambahkan saja. Banyak 6 kali 2 3. Nah, ini kan berbentuk persegi panjang. Jadi kalau misalnya cari pola suku ke 3. Suku 3 dikali 3 ditambah 1. 3 kali 4. 3 dikali 4 12. Nah, yang tadi kan kalau misalnya persegi itu dia harus misalnya di sininya satunya itu kan sama, di sini kan 3, di sini juga 3. Kalau persegi panjang itu beda. Kalau M1-nya itu di bagian atas, sedangkan kalau misalnya sukunya ada, itu di bagian samping. Jadi, karena kita tahu tadi dia suku ketiga, maka kita letakkan di sini untuk di sebelah kirinya itu sebanyak 3. Ini tadi 3 ditambah 1 4. Maka untuk di bagian atas itu sebanyak 4. Inilah bedanya pola bilangan persegi tadi dengan persegi panjang. Sampai sini paham? Kan di situ tadi kan apa itu bisa dibentuk persegi juga, persegi panjang dengan memakai dua, benar nggak? Itu persegi panjang. Iya, kalau memakai angka 2 pasti bisa dengan dikatakan persegi panjang juga. Memang persegi panjang. Maksudnya Gitu ya? Kenapa boleh? video. Tidak. Nih, ya, coba dulu khusus buat dulu. Baik, selanjutnya kita masuk ke pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga juga akan membentuk susunan pola seperti segitiga. Pola bilangan segitiga adalah suatu pola yang disusun dari beberapa bilangan berdasarkan rumus. Nah, untuk pola bilangan segitiga, rumusnya itu yaitu rumusnya adalah N dikali N ditambah 1 per 2.
3, 2 angka. Kita tulis ya. 3-nya enggak? 10, 1 ke 3 ini maka bertambah 2. 3 ke 6 bertambah 3. 6 ke 4. Kita lihat di sini dia akan bertambah secara berurutan 2, 3, 4. Maka untuk membuktikannya kita dapat menggunakan rumus n dikali n ditambah 1/2. Misalnya ditanya suku ke 9, boleh? Maka 9 dikali 9 tambah 1, 2 sampai dengan 9 kali 10 per 2. 90 per 2 jadi 5. Maka suku ke-9 untuk pola bilangan segitiga itu adalah 45. 45 ini apa? 45 itu adalah lingkaran ini sebanyak 45. Oke. Sampai sini paham? Contohnya Oke itu. Oke. Enggak pakai pola bilangan. 3 pakai media. Kan apanya? 3 Kalau kita tarik garis seperti ini akan berbentuk segitiga. Sampai sini paham? Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kelas. Baik, materi selanjutnya yaitu pola bilangan aritmatika. Pola bilangan aritmatika adalah bilangan yang susunannya memiliki selisih tetap antara kedua sukunya. Nah, yang dimaksud selisih itu adalah suatu suku dikurang dengan suku sebelumnya. Nah, contoh bilangannya itu 8, 16, 24, 32. Yang dimaksud selisih itu adalah suatu suku dikurangkan dengan suku sebelumnya. 16 dikurangkan 8 itu 8, 24 dikurangkan 16, 8, 32 dikurangkan 24 hasilnya 8. Jadi pola bilangan aritmatika itu selisih terus sampai angka akhirnya itu adalah sama. Contohnya, sebelum masuk ke contoh, di dalam pola bilangan aritmatika itu ada istilah-istilah yang digunakan. Yang pertama itu ada A. A itu penyebutan untuk bilangan yang pertama, yaitu di sini ada 8. Kemudian ada istilah B. B itu beda atau selisih. Tadi selisih kan suatu suku dikurangkan dengan suku sebelumnya. Jadi dalam pola bilangan aritmatika ada istilah A yang kita sebut sebagai suku pertama, dan B itu beda atau selisih. Nah, dari contoh tentukan A dan B serta suku ketiga dari pola bilangan 30, 25, 20, 15, dan seterusnya. Nah, tentukan A. Ini A-nya berapa? 30. A-nya itu adalah 30. Kemudian B-nya, berarti B-nya suatu suku dikurangkan suku sebelumnya. Negatif 5. Berarti B-nya sama dengan negatif 5. Kemudian suku ketiganya ada 20. suku ketiganya 20. Ketiganya itu 80. Next. Lola ya, Bu.
Nah, kalau di soal itu tentukan suku ketiga, tadi kan mungkin kita akan terlihat beberapa tadi sukunya ini kan udah tertera. Kalau tiga kan tinggal ini suku tiganya, suku keduanya ini. Nah, kalau di contoh soal tentukan suku ke-100 dari pola bilangan ini. Kan kita nggak mungkin hitung sampai 100. Nah, jadi alternatifnya itu ataupun cara mudahnya kita menggunakan rumus UN sama dengan A. N dikurang 1 dikali B. Tambah. Nah, jadi kita cari U 100. Berarti A-nya tadi berapa? 30. Ditambahkan N-nya berapa? 100. Dikurang 1, B-nya 5. Jadi 30 ditambah 100 dikurang 1 99 dikali negatif 99 dikali negatif 5 595. Berapa, Wei? Hah? 585. 99. 99 dikali negatif 5 negatif 495. Nah, kita kurangkan 30 positif ditambah negatif jadi negatif ini 495, maka 100-nya Negatif 465. 465. Nah, kemudian soal yang ketiga. Nah, di rumus itu kan ada UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, jadi gimana kalau nggak ada A-nya, nggak ada B-nya? Kalau ini A-nya nggak ada, terus ininya nggak ada, yang ada U3 sama U5, gimana cara nyari bedanya, gimana nyari A-nya? Kita lihat di soal. Soal yang ketiga, jika diketahui barisan aritmatika dengan suku kelima sama dengan 8. dan suku ke 9. 9 20. sama dengan 20, maka tentukan suku ke 10. Nah, Bu, di rumus itu kan UN A dikurang N tambah 1, tetapi di sini ada A-nya dan nyari B-nya ini jauh dari 9 ke 5. Terus biar gimana nih cara nyarinya? Jadi yang pertama itu kita kurangkan dulu suku ke 9 dengan suku ke 5. Suku ke 9-nya ada 20, suku ke 5-nya 8. 8. Jadi U9 dikurang U5 sama dengan 12. Nah, jarak daripada 9 ke 5 itu kan ada 4. Ini kan. Ini 5, ini 6, 8, 9. Itu kan jaraknya ada 4. Berarti untuk mencari bedanya kita harus lompat 2. Kita harus melompat sebanyak 4 kali supaya mencari bedanya. Jadi B sama dengan 12 dibagi 4 itu 3. Jadi pasti kalau 5 itu ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, itu pasti sampai kepada 20. 8 ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3 itu segini. Nah, udah cari bedanya. Gimana tuh? Biar supaya dapat hasilnya. Jadi Ada dulu. A. Ada. ya itu kan jadi A. Kalau tidak jadi A itu susah. Harus kita kalikan di dalam dulu, harus kita keluarkan. Jadi langsung aja kita cari 10. Nah, suku terdekat dari 10 yang kita tahu di soal berapa? 9. 9. Berarti ini 9. Kemudian kita tambahkan dengan bedanya. Jadi suku ke 9-nya berapa? 20. Bedanya 3. otomatis suku ke 10-nya adalah 23. Jadi kita nggak perlu capek lagi dari A-nya. Next, pola bilangan pola bilangan aritmatika tadi
pengurangan suatu suku ke suku sebelumnya, di pola geometri ini adalah susunan bilangan yang membentuk pola dengan rasio. Rasio itu perbandingan atau dibagi. Nah, contoh bilangannya itu 2, 6, 12, 18, 24. Nah, 6 kita bagikan dengan 2 itu 3. 12 diberikan 6. 3, 18. 12 bagi 6, 2. 5. Nah, jadi kalau di geometri itu perbandingannya, jadi baginya itu harus sama. Kemudian contohnya yang pertama, tentukan A, R, serta suku kedua dari bilangan 3, 6, 12, dan 24. 3, 6, 12, 24. A-nya itu 3. 3, kemudian R-nya 3, dan suku keduanya adalah 6. Nah, jadi kalau di contoh itu yang kedua, tentukan suku ke-12 dari pola bilangan 3, 6, 12, 24. 3, 6, 12, 24 yang ditanya itu 12. Maksudnya kita masukkan ke dalam rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. U12 sama dengan A-nya tadi 3 dikali dengan N-nya 3 dipangkat 12 kurang 1. Jadi 3 dikali 3 dipangkat 11. 9 pangkat 11. Soal yang kedua, tentukan suku ke-12 dari pola bilangan 3, 6, 12, dan 24. Nah, suku pertamanya itu adalah 3, dan R-nya itu atau perbandingannya 6 dibagi 3 itu 2. Nah, kemudian suku ke-12-nya berapa? Nah, untuk mencari 12 ini kita masukkan ke rumusnya untuk N sama dengan A, R pangkat N kurang 1. Berarti U12 sama dengan A-nya berapa? 3. R-nya 2. 12 kurang 1. 2 pangkat 11. jadi 12 3 dikali 2048. Jadi hasilnya itu 6144. Jadi pola bilangan ke-12 dari suku 3, 6, 12, 24 itu adalah 6144. 4. Selanjutnya soal yang ketiga. Diketahui suku pertama dan suku kelima. Suku pertamanya itu adalah 5 dan suku kelimanya adalah 80. Tentukan suku ke-9. Kalau tadi kan kalau sukunya berdekatan misalnya 2 dan 6 itu bisa langsung kita bagikan, makanya kita bisa dapat perbandingannya itu 2. Kalau 80 ke 5 itu kan jauh, bisa nggak kita bagikan? Bisa. Jadinya untuk mencari perbandingannya itu kita bandingkan U5 dengan U1. U5-nya itu 80 dan U1-nya itu 5. 16. Nah, 16
itu merupakan jarak dari U1 ke U5. Kita mau mencari jarak U1 ke U2-nya. Berarti 16 ini kita bandingkan dengan 4. Itu berarti R pangkat 4 sama dengan 16. Nah, ini kan R pangkat 4 sama dengan 16. Berarti bilangan berapa yang dipangkat 4? Hasilnya 16. 2 pangkat 4. Jadi bisa kita habiskan jadi N sama dengan 2. Langsung kita masuk ke rumusnya. N sama dengan A, R, N kurang 1. Jadi U9 sama dengan A-nya tadi 5, R-nya 2, pangkat 9 dikurang 1. 5 dikali 2 pangkat 8. Jadi hasilnya 1280. Jadi suku ke-9 dari pola bilangan tersebut adalah 1280. Mungkin itu saja hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Kemudian kami akan mengadakan kuis. Setiap pola-pola ini nanti tersedia soal. Nah, soalnya itu diacak dari soal 115. Bisa aja soal yang sama itu diangkat di kotak yang berbeda. Jadi itu sistemnya acak. Jadi kalau misalnya satu kelompoknya dimaju, boxnya akan terbuka. Kemudian pertanyaannya nggak bisa terjawab. Kelompok lainnya mencari pertanyaannya. Jadi ketika dia maju dan pertanyaannya itu lagi yang muncul, sudah bisa menjawabnya. Di kotak 1 sampai 15 ini waktu pengerjaannya 30 detik. Jadi setiap kelompok itu bisa memperhatikan soalnya nanti dibuka. Karena misalnya soalnya itu lagi yang keluar.